Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Tulistiana, NIM 119. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sistem login database dengan mudah dan menggunakan fitur CRUD. Yang pertama, kita membuat ERD terlebih dahulu. Nah, apa itu ERD? ERD adalah diagram yang menggambarkan entitas dan relasi antar entitas dalam sistem. Setiap entitas memiliki atribut-atribut yang menggambarkan data yang akan disimpan. Kenapa kita perlu membuat ERD? Yang pertama, untuk memvisualisasi hubungan antar data, terus desain database yang jelas, dan meminimalkan kesalahan dalam membuat database. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat CMD. Apa itu CMD? CMD adalah model yang menggambarkan data secara konseptual atau logis. Ini adalah tahap awal dalam merancang database di mana kita hanya fokus pada jenis data dan hubungan antar data tanpa memiliki detail teknis implementasi. Kenapa kita perlu membuat CDM? Karena yang pertama, desain CDM ini desain data tanpa fokus pada teknis. Yang kedua, fokus pada kebutuhan. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Dengan CDM, kita bisa menjelaskan desain data secara lebih sederhana kepada pihak lain. Misalnya klien atau orang lain. Yang ketiga, kita membuat PDM. PDM adalah model fisik yang menggambarkan bagaimana data akan disimpan di dalam database secara teknis, termasuk tipe data, panjang file, dan cara mengelola relasi antar tabel dalam sistem. Nah, seperti ini. ID buku integer, judul char panjangnya 256. Nah, kenapa kita perlu membuat PDM? Yang pertama, optimisasi database. PDM memungkinkan kita memilih tipe data yang sesuai untuk masing-masing kolom yang akan mempengaruhi kinerja database. Misalnya memilih tipe data integer untuk ID dan varchar untuk nama buku. Terus, membantu mengimplementasi. PDM menyediakan blueprint yang jelas bagi developer database atau administrator untuk membuat tabel di database secara fisik. Untuk selanjutnya kita langsung ke VS Code. Yang pertama, kita membuat koneksi database terlebih dahulu. Koneksi database untuk fitur CRUD. Apa itu CRUD? Create, read, delete, update, dan update. Terus, variabel host, user, path, dan database. Ini adalah informasi untuk mengakses database. Jika koneksi gagal dalam program akan menghentikan eksekusi dengan D. Ini. Nanti akan muncul database tidak terhubung. Tapi kalau database-nya sukses, maka halamannya akan kosong. Lanjut. Ini adalah kode untuk variabel kosong, di mana nanti ini bisa diisi. Yang pertama di sini ada operasi ubah. Operasi ubah di sini kita bisa mengubah nama buku, ID buku, dan sebagainya. Seperti ini. Operasi hapus ini adalah untuk menghapus data buku
Ketika kita berhasil menghapus data buku, maka akan keluar data berhasil dihapus. Ketika kita gagal, maka data gagal dihapus. Selanjutnya, operasi simpan dan update. Operasi ini untuk menyimpan buku yang telah diupdate. Ketika buku sudah diupdate, maka akan diambil menggunakan query insert into buku. Ini untuk yang sudah diupdate. Ketika kita berhasil mengupdate buku, maka akan muncul data berhasil disimpan. Ketika kita gagal, maka akan keluar kata-kata data gagal disimpan. Lanjut di sini di body ini kode CSS, di mana CSS ini untuk memperindah tampilan website kita. Jadi ini hanya untuk font, warna, dan tampilan website kita. Lanjut ke bawah. Untuk kode yang di bawah ini hanya untuk menampilkan kalimat input kata buku dan ID buku, judul buku, tahun terbit, dan lain-lain. Untuk hasilnya akan seperti ini. Ketika kita sudah selesai, maka hasil dari webnya akan seperti ini. Nah, untuk ID buku, anggap kita masukin 2 karena 1 udah ada, terus judul bukunya pergi, tahun terbit 2019, pengarang Laila. Nah, ketika kita klik simpan, maka yang seperti tadi yang telah saya sampaikan, maka langsung di sini ada kata data berhasil disimpan, berarti datanya sudah tersimpan. Nah, untuk menghapus, kita bisa klik ini, hapus. Oke. Data berhasil dihapus. Untuk mengubah, kita klik saja di aksi ini, ubah. Kita bisa memodifikasi atau mengubah data yang sudah ada ini. Seperti contoh, ini kan 2019, ternyata yang ngarang 2020. Nah, kita simpan. Maka di sini datanya akan berubah menjadi 2020. Sekian penjelasan tentang membuat sistem login. Mohon apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.